Kita akan kembalikan perbincangan, Bang Kodari. Sudah ada beberapa catatan tadi disampaikan, begitu kan? Apakah ini kemudian bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kalau kita bicara mengenai integritas, loyalitas, kejujuran dan sebagainya, yang menjadi suatu hal yang penting, value yang penting dinilai oleh para pemilih ini? Bisa saja, karena memang keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan juga pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang melihatnya sebagai sebuah peluang kesempatan bagi generasi muda secara luas, bukan cuma Mas Gibran, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai sebuah proses yang ya menguntungkan Mas Gibran, katakanlah begitu. Tetapi sebetulnya saya mau punya satu catatan bahwa ketika kita bicara peta suara pemilih pada hari ini, muaranya tetap kepada Pak Jokowi, terutama tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa Mas Anies itu surveinya di kisaran 20%? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 80%. Jadi kolom suaranya Mas Anies itu cuma 20% saja. Sekiranya kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, entah karena kasus atau masalah ekonomi, entah masalah keputusan MK, entah karena isu politik keluarga atau politik dinasti dan seterusnya, sesungguhnya yang akan mendapatkan keuntungan pertama, hemat saya itu adalah Mas Anies gitu. Karena kembali lagi pada struktur suara tadi itu, bahwa pemilih pada hari ini itu ditarik muatannya kepada Pak Jokowi. Yang tidak puas Mas Anies, yang puas itu sekarang diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Nah, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, kolam suara yang diperebutkan itu besar 80% ini. Ketika 80% ini menyempit, sebetulnya suaranya pertama-tama tidak lari kepada Mas Ganjar. Misalnya sekarang ada kekecewaan nih ya kepada Pak Jokowi gitu. Itu bukan lari suara dari Prabowo kepada Ganjar, enggak. Bahkan pada hari ini saya bisa katakan sesungguhnya mayoritas suara Pak Jokowi itu kan masih kepada Mas Ganjar. Nah, kalau angkanya turun jadi 70%, apalagi 60%, apalagi 50%, maka sesungguhnya yang akan membesar adalah kolam suaranya Anies Baswedan, bukan kolam suaranya Ganjar. Karena kolam suara Ganjar itu adalah mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi, begitu. Jadi sebetulnya ini nggak mudah juga buat PDI Perjuangan, karena kalau misalnya PDI Perjuangan bersuara mengenai apa ya ini masalah etika Pak Jokowi, politik dinasti dan seterusnya, ketika ini didengarkan oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi turun, suaranya bukan lari ke Mas Ganjar, tapi larinya ke Pak Anies Baswedan justru begitu. Ini dilematis sekali. PDI Perjuangan tidak happy, tapi kalau ngomong tidak happy, orang ikut tidak happy, masyarakat ikut tidak happy, kepuasan kepada Pak Jokowi turun, itu justru yang akan dapat suara adalah Anies Baswedan. Bukan Mas Ganjar. Bukan Mas Ganjar. Mengenai hal ini juga mungkin langsung saja Bang Andre, silakan diberikan tanggapan. Iya, kadang-kadang kita berpikir apa ya, seolah-olah kita mentransfer dukungan, transfer ini tuh seperti transfer dari bank ke bank gitu. Rakyat itu tidak sebodoh apa yang kita sampaikan. Mereka akan melihat, pada akhirnya akan melihat pemimpin, siapa figur-figur yang akan ketika tampil itu harus figur-figur yang akan dipilih ke depan dan apa yang sudah dilakukan. Itu kan yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga survei gitu. Tapi ya untuk di dalam proses menuju ke sana untuk men-setting bahwa ini itu bisa saja dilakukan oleh Bung Kodari dan kawan-kawan. Tapi toh ya saya juga di lapangan kita lihat bagaimana kita dialog dengan masyarakat, lihat bagaimana bagaimana cara mereka melihat pemimpin. Toh yang dipilih ke depan itu bukan Pak Jokowi lagi gitu. Itu adalah ya calon-calon presiden yang ada yaitu Mas Ganjar, Pak Prof Mahfud, figur-figur itu yang akan memimpin. Rasio itu cukup tidak senaif itu gitu. Artinya mereka juga lihat yang memimpin mereka ke depan itu adalah orang-orang masa depan ke depan, dan itu ada pada figur-figur yang ada di dalam di dalam proses pemilihan itu, dan tentu itu menyangkut pada track record tentang latar belakang kesejarahannya, bagaimana perilakunya, dan itu tingkat kesukaan itu akan menunjukkan pada tingkat kesukaan dan kemudian tingkat keterpilihan mereka. Baik Mbak Andre, tapi orang kemudian yang merasa seperti kata Bang Kodari puas dengan hasil kinerja dari Pak Jokowi, kemudian saat melakukan pemilihan memang yang dipilih bukan Pak Jokowi lagi, tapi kemudian siapa yang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi? Bagaimana dengan faktor itu Bang Andre? Ya ini kan anggapan Mbak.
anggapan, artinya klaim itu kan bisa dilakukan sejak saat ini gitu kan. Tapi kan juga ini kan klaim politik gitu, klaim politik melalui apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu. Tapi ya pemilih-pemilih yang rasional, dan di dalam proses ini kita juga akan merasionalisasi di dalam proses pemilihan untuk menunjukkan bahwa you lihat ke depan yang akan memimpin siapa gitu, apa program-program yang akan dilakukan. Itu yang dilakukan oleh tim-tim kampanye nanti di dalam proses pemilihan. Sehingga ya klaim politik itu ya harus dilakukan dan perlu dilakukan, tetapi juga bagaimana realita fakta-fakta yang harus kita tunjukkan supaya rakyat itu juga memahami proses pemilihan siapa yang akan dipilih ke depan. Gitu. Oke. Pemilih tidak senaif itu Bang Kodari. Ya kan kembali lagi kepada teorinya atau perspektifnya. Kalau saya kan perspektifnya bahwa masyarakat itu memilih tidak lepas dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Nah mungkin Bang Andre bicara dari segi aspek yang lain, yaitu soal nilai-nilai. Saya belum punya angkanya sekarang ini, mungkin nanti teman-teman yang lain akan menganalisa secara lebih jauh. Tetapi kalau dari kacamata tingkat kepuasan, baca dari kacamata dari konstelasi pada hari ini, hemat saya kita bukan hanya bicara suara kepada 3 kandidat ini, tetapi bagaimana suara itu dibingkai atau justru berangkat dari respon masyarakat kepada Pak Jokowi gitu loh. Itulah sebabnya kemudian juga di awal kan baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu kan slogannya adalah keberlanjutan, sementara Mas Anies kan perubahan begitu. Dan itu sebetulnya kelihatan dari angka-angka hasil survei, ya tidak harus yang saya lakukan tetapi yang dilakukan oleh teman-teman begitu. Saya baca polanya, laporannya kan kita semua terima, disiarkan oleh TV One, dan kita bisa lihat distribusi angka-angka begitu yang sebetulnya sangat menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi begitu. Dan kan saya juga mengatakan bahwa pada hari ini sebetulnya suara masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi itu mayoritas tetap ke Mas Ganjar. Tetapi kenapa misalnya di survei yang tadi dipaparkan Pak Prabowo itu unggul? Karena Pak Prabowo tuh punya suara dia sendiri gitu loh. Yang sebetulnya suara Pak Prabowo sendiri juga mulai digerogoti oleh kandidat yang lain, yaitu Anies Baswedan gitu. Ya suara Ganjar suara Pak Jokowi yang ke Mas Ganjar itu diambil oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo. Suara Pak Prabowo dulu tahun 2019 sebagian mulai diambil juga oleh suara Pak Anies. Tetapi kalau kita bicara proporsinya antara suara Pak Prabowo yang diambil Mas Anies dengan yang bertahan di Pak Prabowo masih lebih banyak yang bertahan. Sementara yang diambil oleh Pak Prabowo dari Mas Ganjar ya, dari suara Pak Jokowi itu udah mulai 50-50. Dan ini yang membuat kenapa Pak Prabowo sedikit atau masih unggul relatif unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Begitu. Baik, bicara mengenai upaya untuk bisa meyakinkan publik, meyakinkan pemilih, ini mengenai bagaimana elektabilitas dari Gibran Rakabuming Raka dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ada usulan juga Mbak Sarah, ini dari Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang mengusulkan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka nanti ditambahkan di belakang namanya ini pada saat mendaftar sebagai bacawa pres adalah ditambahkan nama Jokowi. Bagaimana kemudian menanggapi ide ini? Apakah kemudian perlu Mbak Sarah untuk bisa meyakinkan mendulang suara juga dari publik? Ya saya rasa nama Mas Gibran itu sudah lumayan dikenal dan yang kita angkat ini kan bukan Mas Gibrannya saja, tapi justru juga bersama dengan Pak Prabowo. Jadi ini perpaduan intergenerational leadership kalau bisa dikatakan seperti itu yang cukup bisa menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini yang memerlukan pemimpin yang bisa melihat Indonesia dengan kacamata kondisi geopolitik dunia yang memang realitanya harus kita hadapi dengan juga mayoritas masyarakat Indonesia yaitu adalah Gen Z dan milenial. Perpaduan ini yang sangat luar biasa dan saya rasa kalau tadi itu adalah sebuah masukan mungkin diterima, apakah akan dilakukan atau tidak, saya rasa kalau dari saya pribadi sih tidak perlu ya, karena kembali lagi ini adalah perpaduan dari 2 generasi yang sangat luar biasa dari pengalaman mereka masing-masing. Untuk itu tidak perlu ada kaitannya sebenarnya dengan Pak Joko Widodo. Semua juga sudah tahulah beliau siapa. Baik, penutup singkat juga mungkin Bang Andre, silakan Bang Andre, bagaimana kemudian meyakinkan bahwa suara di kandang banteng ini tetap tidak gempos, tidak beralih dengan tetap mengajukan Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud MD kalau melihat para pesaing lainnya. Silakan Bang Andre. Ya, seperti yang tadi saya katakan gitu,
Jawa Tengah khususnya ya. Jawa Tengah itu sejak pemilu tahun 55, bahkan di dalam pemilu selama Orde Baru pun ketika ya, kita bisa buka di dalam hasil-hasil pemilu, itu Jawa Tengah itu adalah lumbung suara Banteng gitu. Juga di dalam setiap pilkada, setiap pileg, juga pilkada itu adalah lumbung suara PDI Perjuangan dan calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi kami tidak terlalu khawatir soal itu. Baik, penutup singkat juga dari Bang Kodari mengenai hal ini. Ya, saya kira kita lihat ya, yang jelas memang salah satu medan pertarungan paling menarik menurut saya di Pilpres 2024 ini adalah Jawa Tengah. Nah, dulu tahun 2019, 2014 Pak Prabowo berusaha masuk ke Jawa Tengah ya, khususnya tahun 2019 dengan membuat posko di Kota Solo, begitu jantungnya kalangan nasionalis ya, wilayah di mana PDI Perjuangan itu paling kuat. Tapi kan hasilnya suara Pak Jokowi bukan turun tapi malah meningkat begitu. Nah, jadi kalau istilah saya waktu itu Pak Prabowo itu terjun ke Jawa Tengah itu tangan kosong. Akhirnya kan kena seruduk gitu. Nah, sekarang Pak Prabowo masuk ke kandang banteng dengan baju zirah yang namanya Jokowi dan Gibran. Nah, kita lihat seberapa jauh baju zirah ini bisa bertahan dari tandukan banteng. Sekali lagi ini sangat menarik. Kenapa? PDI Perjuangan itu paling kuat dapil Jawa Tengah 5, Solo Raya, ya, termasuk misalnya Solo, Boyolali, begitu. Sementara Pak Jokowi ini wali kota Solo 2 periode, dan Mas Gibran ini juga wali kota Solo. Jadi ini sangat-sangat menarik, ini luar biasa. Menurut saya kalau ini adalah bom nuklir, ini titik intinya betul ini, ceder ini pertandingan paling menarik nanti kita lihat di kota Solo. Berapa suara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud dan berapa suara Prabowo dan Gibran. Baik, Bang Kita Kodari, tunggu. ya, kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Kodari untuk ulasannya, Bang Andri juga terima kasih, Mbak Sarah terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini, dan pemirsa nanti kami masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.